Happy weekend, Bray. Haha. Gimana weekend kalian? Semoga seru ya. Kayak gue nih, gue mau ajak kalian yang jomblo, yang belum punya pacar, atau punya lagi PDKT, ataupun yang sudah punya pacar, buat nongkrong. Nongkrong di mana, bro? Nongkrong di Rajaswa Coffee. Ikuti terus perjalanan kita, karena perjalanan ini spesial nongkrong. Hahaha, bersama kita di Dolanku, Dolanmu. Guys, nah, tau nggak? Aku lagi di mana? Rajaswa Coffee. Paling kalian yang rumahnya sekitar Tanggal nggak bakalan asing dengan yang namanya Rajaswa Coffee. Makanya saat ini Dolanku Dolanmu mau ngajak kalian buat kulik dan kita cobain deh seenak apa kopi di sini. Soalnya setiap hari itu selalu ramai pengunjung. Maka dari itu, ikuti terus perjalanan kita di Dolanku Dolanmu. Bicara soal kopi, banyak orang yang selalu merasa ketagihan saat seruputan pertama. Mungkin kamu juga ketika kamu sudah mencoba dan merasakan beberapa enaknya kopi, kamu juga pasti akan ketagihan. Dan saat ini kita mau coba di Dolan Kuliner kali ini, gue mau ajak kalian buat nyobain kopi di Rajaswa Coffee. Bang Aziz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Susu hangat. Bang Aziz, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Lancar bisnis? Ya, seperti yang dilihat. Mantap. Bang, gimana nih? Mau nanya nih, kapan berdirinya dan merintis dari bisnis Rajaswa Coffee ini? Rajaswa Coffee ini berarti berdiri tahun 2019. 2019 ke 2021 berarti udah ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tepatnya bulan 3. Bulan 3 Maret. Bulan Maret. Lah, ide pertama kenapa? Aku mah pengen bisnis ini aja. Kenapa itu idenya? Jadi sebenarnya tanpa sengaja sih. Tanpa Jadi sengaja. tiba-tiba ada inisiatif bikin kedai kopi karena di desa sini kan baru ada satu pas itu. Waktu 2019 berarti ya? Ya, baru Oke. ada satu. Lah, kesempatan peluang bagus kan buat anak-anak muda gitu kan. Iya. Jadi pas itu sebenarnya saya pengen bikinnya itu kafe roti. Asli awalnya nih. Awalnya kafe roti. Tadinya karena inspirasinya Oke. ya ada beberapa lah. Lah, akhirnya saya sebenarnya inisiatif cari minuman buat teman roti. Teman roti aslinya. Ya, minuman buat teman. Oke. Nah, akhirnya saya ke Tegal. Jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, justru saya malah tertarik dengan minuman kopi loh, karena di kedai-kedai kopi di Tegal itu kan banyak ya. Banyak banget. Nah, di situ rame banget. Nah, otomatis saya jadi pindahnya Berarti ke situ. ide inspirasi pertama itu dari Tegal berarti? Iya. Perjalanan dari Tegal. Dari Tegal saya jalan-jalan di situ, mampir-mampir ke kedai kopi. Akhirnya malah justru tertarik di kedai kopi. Mantap sekali. Gimana nih lika-liku waktu awal sampai sekarang itu ada lika-liku apa ini berarti? Ya, yang pasti ada lah. Setiap usaha itu kan pasti ada lika-liku. Nggak apa-apa sambil minum ya? Ya, Bang. Oke, siap. Lanjut. Jadi di awal mula juga yang pasti terkendala modal itu betul hal yang paling berat. Cuma pas itu kebetulan saya ada dikasih kepercayaan lah sama yang punya kedai di Tegal, namanya Gamelan Coffee. Gamelan Coffee. Kopi. Kopi. Oke. Gamelan kopi terus? Dan di sana itu saya dikasih kepercayaan. Pas itu saya cuma modal 3 juta. 3 juta. Ada 3 juta, minta kerjasamanya itu sebenarnya 15 juta. Wow. Cuma adanya 3 juta. Dari situ akhirnya saya bolak-balik 2 mingguan lah bolak-balik ke sana Sambil belajar? Cari sama sekaligus cari ilmu lah. Akhirnya di sana itu mempercayai saya. Baik, saya kasih jatah berapa bulan, 3 juta saya terima. Setelahnya dilunasin beberapa bulan itu. Akhirnya kerjasama di situ. Dan sesuai target. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Jadi pas itu juga harga kopi yang saya jual juga masih murah, 5.000-an. 5.000. Mungkin yang orang-orang sini tahu bahwanya 5.000 harga segelas kopi, terutama kopi tarik bahasanya. Iya. Kopi tarik, teh tarik. Itu cukup murah banget ya. Akhirnya rame banget kan pas itu.
Itu Berarti mungkin memang- kendala pertamanya di modal. Ah. Kemudian kedua itu mungkin di basic peracikannya sama menunya. Kan monoton cuma 2 menu aja, kopi Iya. tarik sama teh tarik. Lah itu akhirnya bikin inovatif baru dong. Inovasi baru sama ide-ide kreatif baru lah akhirnya di situ. Termasuk alat-alat juga nggak cuman harga murah ya, berarti termasuk mahal segini, sedikit banyak banget ini ya. Ya identik alat kopi itu meskipun kecil tapi Mahal. harganya mahal. Iya betul sekali. Ini juga berarti di hari itu juga Pak pilih ini Bang. Enggak, sebenarnya malah pas kerjasama itu saya nggak punya ini alat-alat. Oh nggak punya. Nggak punya. Tapi sudah mendirikan di sini. Belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Jadi pas itu masih kopi tarik. Itu sesuai gambar yang teko-teko itu kan basicnya tarik. Basisnya tarik. Oke. Ya, itu sekarang saya pajang Oh, di atas. iya. Karena itu simbol pertama berdirinya Nah, Raja iya, Swa jadi ini. nggak saya hilangkan. Oh iya betul betul. Itu kopi tarik sama teh tarik. Dulunya itu doang, alatnya cuma 2. Oke. Setelah itu baru saya puter modalnya, hasilnya saya puter buat beli alat itu, beli aset lah, tambahan aset. Iya memang tambahan aset juga perlu ya. Iya, makanya saya bikinnya gitu. Pas 1 tahun atau 2 tahun saya nggak ngambil untung yang besar dulu, tapi saya puter dulu buat beli aset semua. Bang, kenapa namanya Raja Swa? Mungkin ada pengertian lain yang mungkin kita belum tahu nih sebagai masyarakat yang sekitar sini. Raja Swa. Sebenarnya saya singkatan aja sih, punya raja dan saya ambil kata swadaya. Swadaya. Swadaya kan masyarakat. Iya. Lah, di situ Raja Swa itu juga ada maknanya juga, Apa maknanya? melayani raja atau untuk raja. Oh, yang Itu dimaksud maknanya raja. secara Jawanya ya. Jadi yang dimaksud raja ini mungkin pelanggan. Ya, raja pelanggan dan di sini pelayan. Jadi, Melayani raja. Terutama Raja Swa Kopi jadi melayani raja kopi Oh, atau mantap untuk sekali. raja kopi. Jadi di samping pelayanan juga saya basicnya di situ menghormati pelanggan dan itu seperti dia sosok raja. Bang, menu yang paling ini ada apa aja nih Bang? Kopi mungkin, susu ataupun apa? Ada menu lain? Ada apa aja Bang di sini Bang? Ini Oh. sambil minum apa ya? Ya silakan. Kopi itu banyak di sini, ada berapa jenis menu? Ada 52 menu. 52 menu. 52 menu, Oke. kopi dan non kopi. Kopi dan kopi. Cuma total 52. 52. Jadi di kopi itu banyak lah. Ini seperti yang dilihat Vietnam V60, terus Vietnam Drip, Mocha Pot. Oh, berarti jenis kopi dengan nama menu beda, alatnya pun beda. Alatnya beda. Jadi menunya itu kan masing-masing tekniknya, teknik penyeduhan namanya kan. Teknik penyeduhan ada yang V60, Vietnam Drip dan lain-lain. Tapi jenis kopinya sama. Jenis kopinya sama. Sama. Mungkin tapi lebih ke basic, kalau V60 itu lebih ke basic Arabica. Oke. Dari sini menunya tadi Apa aja Bang? yang nyenang itu kan Iya. susu. Ini kesukaan aku nih Bang. Susu. Tapi coba hari ini juga, saat ini juga nanti pengen nyoba Ya, kopi. Kopi yang panas ada Vietnam Drip. Itu Itu yang paling favorit nih. ya di sini sering keluar Oke. Vietnam Drip. Kalau yang es kopi susu gula aren. Oke. Gimana kalau sekarang aku diajarin bikin Bang? Ya boleh. Boleh ya? Ya. Mau Nanti langsung langsung. Berarti ini yang apa yang paling favorit? Vietnam Drip Vietnam Drip hangat. hangat. Vietnam Drip hangat. Ya. Oke, sobat dolanku, kita lanjut bikin gimana caranya Vietnam Drip panas. Aku juga nggak tahu. Oke. Pakai apron dulu Mas sebelum Apron? bikin. Ya. Oh. Buat jaga barang-barang. Siap. Kebalik. Kebalik Bang. Nah, tuh. Langsung ya. Nggak cocok belum bro. Oke siap. Apa nih? Kita mau bikin Vietnam Drip Vietnam Drip panas. Nanti Oke. kita siapkan dulu air panasnya dulu. Air panas dulu. Belum berarti ya? Oh, udah ini. Ini tinggal panasin dikit. Oke. Nanti kita main. Jadi bikin Vietnam Drip kopi juga ada aturannya. Berarti nggak salah-salah. Nggak Nggak salah-salah. salah-salah. Oke. Suhu nanti kita main di 87. Kalau misalkan suhunya di bawah ini kopi. Kita mau bikin Vietnam Drip. Udah ya Bang? Udah? Ya.
Dibiarkan dulu. Biarkan dulu. Sekarang siapkan gelas, ini gelas Vietnam drip. Gelas Vietnam drip. Taruh di mana ya? Taruh di timbangan juga. Biasanya permainan di susu. Jadi Vietnam drip itu ada yang sukanya manis, ada yang sukanya pahit. Berarti kita harus tanya dulu sama pelanggannya. Dia mau strong atau soft gitu. Kita tanyain. Kalau memang strong berarti pahit banget. Iya, jadi kita kurangin di gramnya susu. Oke. Jadi kita bisa pakai 15 itu buat strong. Kayaknya aku lebih suka di strongnya mas. Strong 15 boleh. 15 boleh. Berarti ini juga ada takaran nih bro. Susunya ada takaran, nggak salah-salahan. Kalau kamu mau, ini susuku, susu kamu mana? Nggak ada bercanda. Berapa bang? 15. 15. Sebentar. 15. 11, 12, 13. Ah lebih. Oh boleh nggak nih? Oke, apa? Udah nih. Setelah itu dinolkan lagi. Kita masukkan Vietnam. Ini yang namanya Vietnam. Halo sobat dolanku, ternyata yang namanya Vietnam drip itu ininya nih. Jadi ini alatnya ya bang ya? Ya. Yang membedakan segala menu itu terletak di alatnya bro. Kalau Vietnam drip seperti ini alatnya nih. Oke. Dan rasa. Di atasnya. Iya, betul. Terus kita buka. Kelihatan nggak bro? Di atasnya kita buka ini. Ini ambil dulu, ini buat dulu. Oh. Ini semua? Apa enggak? Iya, semua tadi. Biasanya satu sajian ini berapa menit bang? Maksimal sih 4 menitan. Maksimal 4 menit udah jadi ya, karena ini aku baru belajar jadi udah berapa menit ini ya? Udah lebih ya? Udah lebih. Ini taruh sini? Ya, ini buat pemerataan. Jadi biar Gimana maksudnya? nggak kebalik. Diratain gini dong. Oh. Ya. Terus? Udah dinolin lagi, Ya. baru kita kucurkan air panas. Air panas. Ini udah panas berarti bang ya? Udah pas ini. Udah pas ya? Udah. Ini air panas. Pertama, Oke. kita ingetin ya, ini juga ada aturannya. Kita pakai rasio 1/10. 1/10. Kopi tadi 12. Kopi Jadi 12. otomatis airnya itu 120 mili. Oh. Itu juga nanti. Berarti hitungannya gimana? Jadi yang pertama itu buat masa blooming. Oke mas. Ulangi. Tadi pakai rasio 1/12. Oke. 1/10, kopi 12. Jadi airnya 120. Airnya 120. Untuk pertama kita Oh. tuangkan 40 mili. Ini untuk masa blooming. Oh. Berarti nggak apa-apa ini ya langsung ya? Nggak apa-apa, 40 mili ya. 40 ml itu lanjut Lanjut. sampai 40. Udah. Oh, kebanyakan. Iya. Sorry, kebanyakan bro. Kebanyakan ya. Gimana rasanya Bas? Ini bakalan rasanya beda nggak? Kebanyakan. Beda, jadi kalau ini terlalu banyak, otomatis di sini itu genangan airnya kan udah menyatu ya sama kopi. Airnya overestrogennya nanti ketika kucuran kedua. Oh. Jadi biasanya di waktu 30 detik baru kita lanjut. Habis ini apa lagi berarti? Kita kucuran lagi ya. Oh. Langsung tadi berarti nempes ke belakang itu ya, ke bawah ya? Ini biar nggak kebalik. Itu tuh buat biar di atasnya nggak ke bawah bang. Kan udah keluar. Oke, lanjut lagi Berapa lagi? ke 80. Ke 80. Karena nanti lebih ya. Boleh pakai tangan kayak gini. Biar Lebih biar profesional lebih tangan. keren ya. Oh iya, sorry bro, biar lebih keren ini nih. Ayo 80. 86. Sorry. Apa? Ini berapa kali? Berapa ini berarti bang? 3 kali, berarti ini sampai 120-nya. Oh, berarti nggak bisa langsung full semua itu nggak bisa ya? Nggak bisa, ininya juga paling mentok di angka 60-an. 60 udah mau lagi, berarti 86 ke 120 ya? Ya. 120. Pakainya ini aja nih. Panas ternyata ya? Pakainya ini aja. Panas. Lanjut bang? Lanjut. Oke.
katanya biar kayak profesional. Apa namanya kalau itu di kopi ya? Barista. Barista. Aku sih bukan barista, tapi coba jadi profesional barista. Nah, ini katanya nih. Oh, sorry, kebanyakan. Sampai 120. 120. Berapa? Pas banget. Dikit lagi. Cukup pas 120 pas. Nah, habis itu kita tutup tanpa nunggu habis. Terus kita siapkan. Oh. Langsung dipindahkan saja ya. Udah jadi. Udah jadi. Sobat dolanku, ini yang namanya Vietnam drip panas ala Anton, barista balapan. Udah Bang ya? Udah. Gimana kalau kita lanjut ngopi di depan? Boleh. Ngopi di depan. Dadah. Halo sobat dolanku. Luar biasa, Vietnam drip ala barista Anton dan Mas Aziz nih. Udah jadi. Ini boleh diminum ya Bang ya? Boleh. Sudah boleh diminum nih. Nanti cobain rasanya gimana. Kita cobain dulu rasanya gimana. Katanya udah. Ini boleh diambil? Boleh. Jadi. Oh, ada dalam caranya lagi. Ini. Oh iya, sorry. Ada Biar caranya lagi, Bro. nggak kecil. Kita angkat. Kita angkat. Udah. Ini boleh di kuber-kuber. Diaduk boleh, diaduk. Kuber-kuber. Aduk-aduk. Warnanya jadi beda ya karena campuran sama susu ya. Mantap sekali. Cobain Vietnam drip. Wow, ini medium apa strong ya? Strong. Strong. Manisnya ada, pahitnya juga, pahit kopinya ya masih kerasa juga gitu. Mantap, Bang. Gimana nih Bang? Berarti umur berapa sekarang? Sekarang Iya. 21. 21 sudah bisa membangun bisnis seperti ini Bang. Ini kayaknya kenapa sih Bang? Apa mungkin rata-rata orang yang di usia 21 itu memang harus punya ataupun memang wajib punya bisnis atau gimana menurut Mas Aziz ini? Yang pasti sih gini ya, karena kita lihat dulu di kita kan di Indonesia itu kan lowongan kerja kan masih minim banget, terutama di daerah Brebes ini kan. Betul. Masih minim banget. Nah, saya cowok. Kemudian kalau nggak kerja, kayaknya gimana gitu kan? Nah, akhirnya dari itu saya muncul ide, wah di sini kan anak-anak muda itu lebih cenderung pasti merantau. Kebanyakan memang merantau. Pasti Iya. merantau. Tapi setelah merantau, dia katanya kan niatnya biasanya kan otomatis niatnya saya mau cari ilmu dulu, wawasan. Tapi kadang lupa kalau udah pulang di Brebes, udah diterapin. Nah ini saya maunya pengen biar kita paham bahwa anak-anak muda itu kan punya kekuatan yang lebih besar, Iya. motivasi yang tinggi, tenaga yang masih kuat. Dan kita manfaatkan itu, terutama buat di bagian bisnis. Kita beri motivasi pada teman-teman, terutama agar berani berwirausaha. Terus saya pas itu mikirnya gini, kalau saya kerja, otomatis saya juga seperti orang tua saya. Orang tua saya juga kan buruh gitu kan. Otomatis nanti juga saya seperti itu. Maka dari situ saya pengen beda. Dan kebanyakan 10 orang di dunia itu kan yang paling sukses, yang paling kaya itu terjunnya di apa? Bisnis. Bisnis. Memang betul sekali ya. Jadi Makanya saya- memang rugi gitu ya kalau misalnya kita tidak bisa mencoba di usia muda untuk bisnis, malah kita nanti di usia tua malah baru terjun bisnis. Iya, malah akhirnya udah tenaganya udah habis. Nih Bang, bisnis itu memang menurut saya juga bahwa bisnis itu identik dengan kerugian dan keuntungan. Bagaimana kalau kita untung, kita akan merasa senang. Bagaimana ketika kita menghadapi kerugian nih Bang? Menurut Bang Aziz gimana? Jadi ketika kita sudah menjadi pembisnis atau pengusaha, biasanya gini, mindset kita itu udah berubah. Harus berubah. Udah berubah, secara otomatis sudah berubah. Jadi Gimana maksudnya, Bang? antara kerugian dan keuntungan itu hal yang biasa menurut saya. Jadi ketika kita untung, itu ya hal yang kita inginkan, terutama dalam bisnis. Tapi ketika kita rugi, justru di situ kita berpikir apa ada yang salah strategi kita. Oke. Di situ. Jadi bukan kita langsung belum rezeki.
mindset pengusaha kan beda kan lagi. Kalau cuma langsung kita ngikutin belum rezeki, otomatis kita nggak bakal mikir bagaimana caranya membangun strategi yang baru. Betul. Nah, memang jadi semua orang itu tidak mungkin, dan mungkin ada beberapa yang tidak memiliki mental bisnis seperti Mas Aziz ya. Ataupun memang kalau misalkan Aziz berpendapat bahwa semua orang itu sebenarnya punya mental bisnis, hanya saja keberanian yang menentukan mereka udah mau mulai atau belum. Begitu Mas Aziz? Mental ya. Jadi alangkah baiknya memang kita untuk terjun ke bisnis itu di usia yang paling muda kali ya. Ya, itu tadi. Terutama belum ada tanggungan. Jadi, karena kita belum punya. Gagal ya udah, gagal sendiri gitu. Iya. Sukses alhamdulillah kita bisa menunjukkan keluarga kita, teman-teman. Oke. Bang, pesan-pesan mungkin ya buat kita yang sama muda dan sama yang mungkin baru pengen banget terjun di bisnis. Ya baik. Ada sedikit pesan. Anda mungkin bisa berada di zona nyaman seterusnya. Ya. Tetapi kalau Anda hanya memilih zona nyaman, Anda hanya menunggu kematian. Oke. Jadi, selagi Anda masih muda, selagi Anda masih punya tenaga yang kuat, selagi Anda masih bisa berpikir, selagi Anda masih bisa berjalan, maju dan berani bertindak, yang pasti bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Raja Smart Coffee. Nah guys semuanya, sahabat dolanku, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mental pengusaha bisa dimiliki oleh semua orang. Yang menentukan kita mulai atau tidaknya adalah keberanian kita. Ikuti terus perjalanan kita di Dolanku, Dolanmu. Happy weekend, happy kuliner. Happy weekend, Bray. Dolan kuliner. Minggu depan kira-kira mau kemana lagi ya, Bray? Hai Bray. Tulis komentar kalian dan kasih saran buat kita untuk dolan selanjutnya. Ikutin terus perjalanan kita di Dolanku, Dolanmu. Halo teman-teman, buat kamu yang pengen kopi atau cari tempat nongkrong yang asik, datang saja di kedai Raja Swa Kopi, tepatnya di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya tunggu kehadiran Anda.